Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salva Sulfina Azhara dengan NPM 2141010111 kelas KPID semester 2. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pembimbing Ibu Elisa Budianti. Oke, langsung saja. Kali ini saya mengambil judul Komunikasi Intrapersonal Perspektif Psikologi Komunikasi. Komunikasi intrapersonal merupakan bentuk komunikasi paling dasar yang terjadi saat seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jenis komunikasi ini memungkinkan seseorang berperan sebagai seorang komunikator sekaligus sebagai komunikan, yang artinya proses pengiriman dan penerimaan pesan dapat terjadi di saat bersamaan. Menurut Hafidz Chandra, dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016, komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri setiap individu atau proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi intrapersonal dapat terjadi saat bersama orang lain. Contohnya, dalam proses pengambilan keputusan, individu sangat sering berkomunikasi dengan diri sendiri, khususnya untuk mencari tahu apa kerugian atau keuntungan dari mengambil keputusan tersebut, baru kemudian disampaikan kepada anggota kelompok. Terdapat beberapa macam tahap yang meliputi di dalam sistem komunikasi intrapersonal, yaitu ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Karena merupakan sebuah susunan atau struktur, maka tahapan tersebut sifatnya adalah hierarki. Maksudnya, proses akan selalu diawali oleh sensasi dan diakhiri dengan memori, dan di tahap akhir ada berpikir. Tahap sensasi sebagai bagian pertama dalam komunikasi intrapersonal menjadi sebuah hal yang menarik karena sensasi merupakan tahap paling awal ketika seseorang dihadapkan pada stimuli dan akan mengelola informasi tersebut melalui semua indera yang mereka miliki. Baiklah, kita masuk ke sensasi. Sudah dikatakan tadi bahwa sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sensi, yang artinya alat penginderaan, dan yang menghubungkan antara organisme dan lingkungannya. Ketajaman sensasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor personal. Misalnya, masakan Padang, contohnya rendang, yang dirasa sangat pedas bagi orang Jawa, ternyata bagi orang Sumatera Barat itu biasa saja. Nah, perbedaan sensasi tadi dengan begitu dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya, di samping kapasitas alat indera yang berbeda. Nah, perbedaan kapasitas alat indera menyebabkan perbedaan seseorang ketika memilih mendengarkan musik atau memutar audio. Yang jelas, sensasi mempengaruhi persepsi. Nah, apa itu persepsi? Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian atau attention, kemudian harapan atau expectation, kemudian ada motivasi dan ingatan. Seperti sensasi, persepsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yaitu perhatian. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi apabila ketika konsen kita terhadap salah satu indera dan mengesampingkan stimuli dari indera lainnya. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu ada faktor fungsional, berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu, dan hal-hal yang termasuk dalam faktor personal.
Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimuli ini. Kemudian ada faktor struktural, berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik atau efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Kemudian ada faktor fisiologis, yaitu kemampuan panca indera dalam menangkap hal-hal yang akan dipersepsi oleh mata minus atau tidak, pendengaran seseorang yang normal dengan seseorang lansia yang pendengarannya berkurang fungsinya. Kemudian ada faktor perhatian, yaitu perhatian terjadi bila seseorang mengonsentrasikan diri pada salah satu alat inderanya dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera lainnya. Contohnya, orang memiliki minat terhadap fenomena, maka dia akan fokus terhadap fenomena tersebut. Faktor internal perhatian terbagi menjadi faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Apa itu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis? Faktor biologis adalah hal-hal yang sifatnya mempengaruhi perhatian kita. Misalnya seperti ketika kita merasa lapar, maka yang menarik perhatian kita adalah makanan. Hal ini berangkat dari dalam diri kita, dari apa yang kita rasakan sehingga mampu mempengaruhi kita. Kemudian ada faktor sosiopsikologis. Faktor sosiopsikologis seperti motif, sikap, kebiasaan, dan kemauan. Dalam perjalanan naik gunung, misalnya, kita ahli geologi akan memperhatikan batuan, ahli botani akan memperhatikan bunga-bungaan, dan ahli zoologi akan memperhatikan burung-burung. Selanjutnya ada memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peran penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli datang, stimuli itu direkam oleh secara sadar atau tidak oleh pikiran. Kapasitas memori manusia diciptakan sangat besar, namun hanya sedikit orang yang mampu menggunakan memorinya sepenuhnya. Bahkan, Einstein yang tercatat manusia paling jenius baru mengoperasikan 15% dari memorinya. Sesuatu yang sudah tersimpan dalam memori akan mempengaruhi pemaknaan atau persepsi bagi seseorang terhadap sesuatu di waktu yang lain. Begitupun dalam berpikir, untuk memutuskan atau memerintahkan sesuatu, seseorang akan membuka memorinya untuk mengetahui apa yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuatu, atau siapa yang perlu diperintah untuk melakukan sesuatu tersebut, sehingga memori memiliki peran penting bagi individu dalam menentukan persepsi dan berpikir. Selanjutnya ada berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir, kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu ada sensasi, berpikir, dan memori. Saat berpikir, maka memerlukan penggunaan lambang, visual atau grafis. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam langkah mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Secara garis besar, terdapat dua macam berpikir, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistis. Berpikir autistik contohnya yaitu ada melamun, menghayal, dan berfantasi. Sedangkan berpikir realistis disebut juga berpikir nalar, ialah berpikir dalam langkah menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistis terbagi dalam 3 jenis, yaitu ada deduktif, induktif, dan evaluatif. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas tentang komunikasi intrapersonal dalam perspektif psikologi komunikasi. Saya Salvasifina Azara dengan NPM 241010111 dari kelas KPID semester 2 pamit undur diri ya. Tunggu video selanjutnya, kita akan bahas apa lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.